Pak, ini saya minta tim ini kan masih pada belum paham. Minta penjelasan dari awal Pak, dari saat membuka aplikasi dan lain-lain Pak. Dari awal banget gitu ya. Kalau awal banget aplikasi nanti ada link buka dari browser seperti ini mudahnya ya. Nanti apa namanya linknya tinggal di save lah. Kita kalau misalnya browser itu saya rasa ada cukup paham ya untuk browser sendiri. Coba saya buka dari awal ya. Misalnya buka browser seperti ini, tambahkan sorry. Ini misalnya ada browser kosong seperti ini, terus nanti kan dikasih linknya tuh ya. Nah gini linknya, tinggal enter aja, dia langsung masuk. Udah seperti ini, langsung ke sini. Nanti kalau kasir ini saya nggak tahu ya, yang di sini itu kasir atau admin juga gitu. Karena kalau admin itu nggak perlu saya sampaikan, untuk master data nggak perlu saya sampaikan. Kalau kasir itu hanya input aja kan, gitu. Hanya untuk input transaksi aja. Gitu. Jadi kalau ada admin, ya misalnya bapak sebagai ownernya jadi admin juga, nah itu nanti harus buat master datanya, master saldonya. Nanti kalau kasir itu nggak bisa ngakses ini, master saldo nggak ada, master produk nggak ada, master subunit nggak ada, gitu. Tarif juga nggak bisa, gitu. Dia cuma transaksi aja, penjualan sama transaksi perbankan. Kebetulan di sini ada admin, ada kasir Pak. Jadi mungkin bisa dimulai dari sisi admin dulu apa dari kasir dulu. Ya. Silakan Pak. Saya flow aja ya. Kalau di satu-satu dipisahin nanti bolak-balik jadi dua kali menjelaskan. Siap, siap, siap. Flow aja Siap paling Pak. begini, kalau saya bilang ini dari awal, eh, apa namanya, yang harus dilakukan adalah nambahin ini nih. Saya hapus dulu deh master saldonya. Ini saya anggap kosong, benar-benar kosong misalnya. Saya delete dulu. Ini keadaan aplikasinya masih kosong semua misalnya. Kalau kasir nggak apa, kalau ini ya sementara ini kasir apa, tidak perlu ini juga. Kalau masih dalam sini nggak perlu, tapi untuk informasi aja boleh sih. Tapi ini tugasnya sebenarnya tugas admin ya kalau sekarang, kayak mengisi master data. Nah udah kosong, yang harus dilakukan kita harus himpun dulu ada berapa saldo di bapak. Misalnya bapak pakai saldo apa aja yang digunakan di bapak, coba saya mau tahu pak. Misalnya ada BRI. Misalkan disebutin. Misalkan di kita ada yang EDC Brilling itu ada dua. Ya, nah EDC ini Brilling intinya satu, itu beda rekening ya. beda rekening kan? Oke, berarti harus Beda di, rekening kan? Oh, beda rekening Pak, ya, beda nah rekening. berarti harus ditulis pak, EDC misalnya gini, EDC Briling harus dibedain karena masing-masing punya saldo kan. Nah gitu. Ya. Nah gini misalnya, kalau misalnya ada dua EDC Brilingnya berarti harus ditulis satu. Untuk membedakan kita tulis aja. Sebenarnya ini bebas ya penamaannya apa, yang penting gampang diingat gitu. Nah ini kita bikin yang duanya misalnya. Ya, EDC Brilling dua. Dua. Terus ada juga, ini kita ambil contoh kasus dulu aja Pak ya. EDC Mandiri Pak, EDC Mandiri. Ya, yang gitu aja. Udah. Terus ada juga Dana Pak, Dana. Oke. Ada juga apa? Ada lagi apa? Ada lagi apa? Di sini bukan yang di sana. Ini kan ini bicaranya untuk outlet satu aja Pak. Ini Ya. saat nanti outlet kedua settingannya beda lagi. Iya, itu mengulang nanti. Jadi intinya berbeda, nanti mas dadanya kan masing-masing. Nanti Ya sama masing-masing. aja ya. Ya sama aja. Oh jadi dibuatin sekarang juga sekalian sekaligus. Enggak. Nanti yang kedua itu nanti mengulang lagi seperti ini. Gitu. Beda Oh, oke. database gitu. Oke, Jadi oke. kita contohkan aja untuk satu outlet aja. Itu juga ada satu lagi Pak. Satu Mandiri dua, tapi tidak bentuk EDC. Oh ya, Itu untuk penampungan penjualan barang. mandiri ya. Mandiri aja gitu. Dua. Ya. Tapi tidak bentuk EDC, Mandiri tapi satu bentuknya LinkedIn. gitu ya. Terus lagi mandiri dua. Ini ya? Hah? Oke Pak. Udah Pak. Nah, gini. Oke, ini udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah ya.
untuk ininya. Nah itu mandirinya Pak, itu kan ada desa mandiri ya. Ada mandiri satu, udah Pak, mandirinya satu aja, nggak ada Satu, mandiri. berarti ini hapus. Cara hapusnya tinggal klik, ini ada tong sampah di sini, klik hapus. Oke. Nah sebenarnya sampai sini udah bisa transaksi Pak, ya. Sebenarnya sampai Nah, sini aja udah bisa transaksi. admin, Pak. Penentuan Gimana? admin. Penentuan admin dulu. Nah, jadi kalau ini ada dua fungsi, ada mau manual atau otomatis ya. Kalau mau manual, sampai sini udah bisa Pak, nggak perlu ngisi tarif. Caranya ngisinya, saya jelasin dulu yang manual ya. Tambah transaksi, jenisnya misalnya, ini kalau ini jenis ini sudah dari saya, udah default. Ini karena ini berhubungan dengan nanti ada laba rugi dan lain-lain, jadi ini nggak bisa diganti. Misalnya transfer, subjenis nggak perlu diisi karena tadi manual ya. Sumber saldonya misalnya kita ambil dari mana. Nah ini transaksinya, transfer itu diambil dari mana misalnya. Misalnya EDC mana? EDC Briling 1 misalnya. Ya. Ya. Lalu nominal berapa? Nah ini nominal berarti nominal transaksi. Kalau misalnya 100.000 kita tulis 100.000 ya. Nah ini terima pembayaran berarti terima cashnya berapa plus admin. Kalau misalnya admin 5.000 berarti ditulis 105.000 gitu Pak. Sebenarnya sampai sini, nah ini sudah selesai sampai sini. Atau ada admin bank kita tulis 3.000 misalnya. Ini manual nih. Admin nasabah sudah ada. Ini di sini baru kalau mau diisi atau enggak bebas. Ini keterangan ya, misalnya kita mau nulis tujuan transaksinya misalnya begitu. Itu bisa misalnya TF berapa nomor rekeningnya misalnya. Nama rekeningnya. Ini opsional ya, tinggal klik gini. Ini mau diisi atau enggak bebas ya. Misalnya mau lebih cepat nggak perlu diisi bisa juga. Tapi kalau mau lebih detail ditulis ininya bisa juga. Nah sampai sini udah selesai. Jadi nanti di arus kas ada saldo keluar sebesar 100.000 plus 3.000 karena ini admin bank. Admin bank itu yang potongan bank Pak ya. Yang dipotong yang kalau BRI Link itu 3.000 potongannya kan setiap transfer itu. Jadi diambil dari saldo kita maksudnya di bank itu. Saldo pemilik agen. Ya, kalau yang ini yang 5.000 ini admin dari nasabah yang kita terima. Jadi nanti ada saldo yang keluar dari EDC Briling 1 ini adalah 100.000 plus 3.000. Karena admin bank yang kita terima berupa cash adalah 105.000. Yang akan diarus kasnya seperti itu. Jadi ini sudah ada otomatis arus kas, jadi kita bisa cek gitu. Dalam satu transaksi itu berarti ada keluar masuk ya. Misalnya transfer ada keluar masuk kan Pak, 2 kali keluar masuk gitu. Kita save coba ya. Di arus kas kita bisa cek di sini detailnya seperti apa nih laporan arus kas. Nah, kita lihat. Ini sinkronisasi, jadi ada otomatisasi. Nah ini. Nah kita bisa lihat di sini ya. Jenis transaksinya transfer akun EDC Briling keluar sebesar 100.000. Oke, satu. Yang kedua, mana masuk? Nah ini untuk dari Briling juga keluar sebesar 3.000. Jadi 100 plus 3.000. Nah ini. Karena belum ngisi saldo Pak, jadi minus. Nah ini kelewat kan, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu karena kelewat untuk ngisi saldo awal Pak ya. Ini kan pasti punya saldo awal ya. Saldo awal itu saat menggunakan aplikasi ini kita harus cek saldo yang sebenarnya di misalnya gini, di masing-masing akun yang sudah dibuat tadi berapa. Caranya dengan klik tambah transaksi sini, lalu pilih jenis transaksinya. Nah isi ada modal awal. Nah ini kita mau ngisi apa dulu nih? Mau ngisi dulu misalnya kas toko. Nah kita harus cek kas tokonya berapa saat ini. Misalnya ada 5 juta. Nah ini akan 5 juta nanti saldo awalnya gitu. Atau BRI Link EDC BRI Link 1 aja dulu. Nah ini sekarang Bapak cek misalnya EDC Briling 1 ini rekeningnya berapa saldonya gitu maksudnya untuk modal awal ya, untuk modal awal. Jadi semua harus diisi
ini kan ada banyak ya, ada dana. Dana cek juga berapa di awal-awal gitu. Nah, saya kasih contoh aja satu ya. Misalnya EDC Drilling itu awal 5 juta misalnya ya. Terus tambah lagi modal awal untuk eh, dana lah. Misalnya 500.000. Untuk cashnya misalnya modal awal untuk kas tokonya misalnya berapa, 10 juta lah. Save ya. Nah ini masuk semua ya, 5 juta 500.000, berarti kita udah punya aset nih berapa, 15.500.000 totalnya. Kita cek saldo di sini, laporan saldo. Nah di sini, nah ini laporan saldo ini harus selalu sesuai dengan rekening yang sebenarnya Pak, saldo rekening yang sebenarnya. Sini kan ada kas toko 10 juta, EDC Drilling 1 5 juta, dana 500.000 gitu. Ini harus sesuai. Ketika melakukan transaksi nanti ini akan berubah nih gitu. Nah tadi kita bisa lakukan misalnya ini untuk apa namanya, untuk modal awal ya. Untuk modal awal udah ada masing apa, nggak semua tapi saya contohkannya ini aja ya, Drilling 1, kas toko sama dana gitu ya. Nah kalau sudah seperti ini, kalau mau ngisi ini Kak, saya kira mau otomatis ya. Kalau mau otomatis berarti kita harus ngisi di sini di master subjenis. Kita harus buat dulu nih jenis transaksinya misalnya. Nah ini jenis transaksinya misalnya transfer. Nah subjenisnya apa kita bikin. Kan beda-beda nih tarif nih, transfer sesama dengan antar bank kan beda-beda tuh. Kalau sesama sekian kan, kalau antar bank sekian kan beda tuh. Admin banknya sama nanti sama admin ke pelanggannya juga akan beda. Kita kan harus masukkan di sini transfer sesama, admin banknya misalnya 3.000 gitu ya. Nah, rekeningnya misalnya EDC Drilling 1. Oke, ini kita save. Nah, yang kedua kalau tadi transfer sama udah, kita bikin lagi transfer drilling, EDC Drilling gitu ya. EDC ini masih agen ya, belum ke kasir ya. Kasir ini masih nggak perlu sebenarnya. Transfer EDC Drilling 1 misalnya. Nah, admin banknya EDC Drilling 1 ke bank lain. Kalau mau lebih panjang biar nggak lupa gitu ya. Nah ini admin banknya berapa? 6.000 misalnya. Kalau nggak salah 6.000 ya. Kalau misalnya ke rekening lain. Nah ini pakai EDC Drilling 1. Kita save. Ini udah ada sesama. Ini udah ada antar bank. Gitu ya. Nah setelah ini kita buat tarif adminnya, admin ke pelanggannya. Nah ini kita tarif di sini. Add subjenisnya buat transfer sama yang tadi. Kita buat mulai dari 10.000 misalnya sampai 1 juta. Adminnya berapa Pak? Biasanya di Bapak berapa kalau sesama BRI ke BRI misalnya dari Berapa? Sampai 500 ya? berapa? 10.000 sampai berapa? Langsung? Enggak sampai 500.000 dulu. Oh berarti sampai 1 juta Pak? Sampai 1 juta. Oke, sampai 1 juta. Berapa tarifnya Pak? 5.000 Pak. 5.000. Oke. Nah, seperti ini cara ngisinya, seperti ini. 10.000 sampai 1 juta 5.000. Ini transfer sesama ya. Nah, ini kan baru dari 10.000 sampai 1 juta. Berarti dari 1 juta lebih belum harus kita buat lagi. Sama, ini transfer sesama. Nah, ini dari 1 juta lebih Rp1. Nah, seperti ini. 1 juta lebih 1 juta sampai 2 juta. Sampai berapa? 2 juta. Sampai 2 juta. Berapa adminnya? Apa? 6.000. 6.000. Nah, seperti ini. Ini untuk admin ya. Untuk admin caranya isinya gini. Nanti ketika nominalnya, ketika jenis subjenisnya adalah transfer sesama, terus nominalnya memasuki di sini, nanti dia akan otomatis mencari ini masuk ke tarif yang 5.000 atau 6.000 gitu fungsinya ya. Nah, lanjutin lagi misalnya dari 2 juta lebih Rp1. Ini selalu harus ada ini ya, lebih dari Rp1 karena supaya tidak ambigu ininya apa? Angka itu kan jelas ya. Tadi kan ya, dari 1 juta sampai 2 juta udah ada 2 jutanya. Nah, ini berarti 2 juta lebih Rp1 sampai berapa? Sampai 3. 3 juta ya. 3 juta Pak. Oke, berapa? 8.000 Pak. 8.000. Oke. Nah, kita cukupkan aja sampai di sini dulu misalnya. Nanti bisa panjang ya.
bisa sampai Iya, berapa puluh banyak. juta ya. Tapi kalau di sini nanti akan lama ya. Saya anggap ini sudah misalnya selesai. Kita buat untuk antar banknya dulu. Nah ini itu kan baru sesama ya. Nah ini kita kembali lagi dari 10.000 sampai misalnya berapa? Nah, kalau dari EDC Berlink satu ke bank lain itu berapa? Dari Berapa? Berapa? sama kayak tadi Hah? 1 juta juga. Kalau beda bang, kalau beda Beda bang. bank ke beda bank. Sama admin aja 6.500 Pak. Oh Sama, 6.500 ya. ya tarif normal sama admin Pak. Oh, tarif normal sama admin bank ya. Tadi admin bank berapa? 6.500. Tadi ya enam betul. ribu Tadi yang admin bank itu 6.000 apa 6.500 ya? Untuk yang antar bank. 6.500 Oh, enam Pak. ribu lima ratus ya. Berarti tadi salah saya ngisi. Nah, ini kalau 6.500 tambah normal tadi berarti kan 5.000 ya. Berarti 11.500 gitu ya. Nah, Betul. sorry. Nah, seperti ini. Tadi kita coba diganti dulu master jenisnya yang tadi antar bank ini kita edit. Cara editnya gini ya. Kalau diklik gini, ini ada muncul edit di sini, edit. Nah, ini kan 6.000 kita ganti 6.500. Save. Nah, supaya nanti potongannya benar. Gitu. Lalu itu kan antar bank ya tarif ya. Kita lanjutin tadi dari berarti dari 1 juta lebih sampai 2 juta ya. Itu dari 1 juta lebih Rp1 sampai 2 juta tarifnya berarti tadi 6.000 ya. 6.000 tambah 6.500 berarti 12.500 ya. 12.500 itu. Satu lagi dari berapa 3 sorry 1 sampai 2. Oh ya berarti dari 2 juta bisa Rp1 sampai 3 juta. Berapa tadi tarifnya? 8.000 Pak. Oh 8.000 ya. 8.000 tambah 6.500. 14.500. 14.500. Oke. Nah ini sudah lengkap lah, kita anggap sudah lengkap semuanya. Jadi ketika melakukan transaksi seperti ini. Nah ini ke kasir nih. Kasir juga butuh nih ya, cara melakukan transaksinya tinggal tambah transaksi. Nah nanti harus tahu ini transaksinya menggunakan apa. Misalnya yang datang pelanggan itu datang mau transfer, dia bawa apa namanya, bawa ATM, sorry bukan bawa ATM ya, dia mau bawa cash misalnya, terus mau transfer kan ditanya dulu tuh transfernya kemana kan gitu, Oh. ke BRI. Nah lalu otomatis kita apa si kasir memutuskan mau pakai apa nih transaksinya, pakai ADC Berlink 1 kah, Berlink 2 kah. Nah itu harus diputuskan dulu. Nah cara nyatatnya nanti, atau bisa begini, transaksikan dulu yang benernya, nanti setelah sukses yang benar baru di input eh, apa ke pembukuan gitu, bisa juga seperti itu ya. Jadi misalnya sudah transaksi benerannya kan ada tuh keluar stroke, oh itu udah pasti tuh gitu ya, pakai ADC Berlink 1 atau ADC Berlink 2 misalnya. Oh, sukseskan dulu Pak ya transaksinya ya Iya, biar sukseskan dulu agar jelas gitu, supaya pembukuannya jelas udah sukses begitu ya. Nah, misalnya oke lah kita anggap ada yang datang kita pakainya misalnya EDC Berlink 1. Yang tadi kan udah di setting EDC Berlink 1 ya. Nah, kita transfer, nah kita pilih subjenisnya misalnya dia ke BRI juga misalnya ya. Ke BRI ya. juga, berarti sesama, berarti pilihnya. Kalau di luar itu berarti yang pilih yang ini. Kita pilih sesama, misalnya transfernya berapa? 100.000. Nah, maka di sini sudah otomatis adminnya 105.000 yang diterima. Nah, ini adminnya otomatis nih 5.000. Kalau kita ganti ini dengan misalnya 2 juta misalnya, ini akan adminnya akan berubah. Nah, 6.000 kan? Nah, Nah, suka ada istilah Pak, admin dari dalam, admin dari luar gitu. kalau transfer nggak ada. Nah, gini caranya. Kalau misalnya admin itu di sini selalu berbentuknya cash. Caranya begini nanti. Kalau tarik tunai itu ya, menginjak ke tarik tunai nanti. Kalau transfer itu Ya, ya, pasti ya. nggak ada. Pasti nggak ada admin dalam admin luar. Kalau transfer itu pasti cash dia bayarnya. Itu ya. Ya, ya, Kecuali ya. kalau ikut jasa transfer, dia punya saldo sendiri. Nah, itu bedanya. Kalau transfer itu ada jasa. Oke. Ya, nanti kita Ya. bahas yang itu ya. Ini dulu. Nah, ini untuk yang sesama. Kita coba untuk yang antar banknya. Misalnya ke beda pakai Briling, pakai ADC Briling, terus ke Mandiri misalnya kan. Nah, dia juga akan berubah.
admin banknya otomatis seperti ini ya, admin nasabahnya juga otomatis tuh kan berubah. Misalnya 100.000, kalau tadi 100.000 kan 5.000 ya sesama. Nah ini jadi 11.500 gitu. Jadi yang harus diterima itu totalnya berarti 111.500. Di sini ada terima pembayarannya otomatis nih, 111.500. Ini yang harus diterima. Nanti yang dipotong ini tuh admin bank akan memotong saldo. Kita coba di save sesama dulu aja ya, sesama misalnya transaksinya 100.000. Oke, kita save. Nah ini mau diisi atau enggak boleh juga. Kita mau diisi misalnya biar lebih jelas, transfernya ke sini, namanya misalnya Denny gitu ya. Add, klik add-nya, lalu save. Nah di sini ada banyak ya, ada semua transaksi, berarti tampil semua transaksi nih. Ya, modal awal tampil. Tapi kalau mau transaksi nasabah aja, kita lihat transaksi dengan nasabah, maksudnya dengan pelanggan, transaksi pelanggan. Nah ini baru satu, transaksi dengan pelanggan baru satu. Ya, keluar sebesar 100.000, masuk sebesar 105.000. Lebih jelasnya lagi di arus kas di sini. Nah tadi ini transfer ya, ada 3 baris nih. Satu transaksi ini ada 3 baris. Kita lihat di sini EDC Briling dia keluar, jadi dari saldo kita keluar sebesar 100.000 ya, transaksi transfer tadi itu. Lalu kas toko bertambah 105.000 karena di sini masuk ya. Ini kan keluar ininya. Nah ini akunnya edisi cara bacanya gini, EDC Briling 1 keluar sebesar 100.000, kas toko masuk sebesar 105.000. Lalu di sini ada lagi EDC Briling 1 keluar sebesar 3.000. Kenapa 3.000? Di sini ada keterangan admin bank. Jadi yang diambil nanti kan yang ini biasanya yang 1.500 balik lagi gitu Pak, yang fee itu ya, komisi dari BRI-nya gitu. Cuman itu kan langsung ketika transaksi langsung dipotong kan gitu. Nah ini maka yang sebenarnya yang keluar itu totalnya adalah 103.000. Maka kita lihat tadi kan modal awal BRI itu berapa tadi? 5 juta ya. Nah kita lihat pastikan juga di laporan saldo di sini. Nah ini udah berkurang nih. No, 480,97 sesuai berarti. Kan yang keluar dari Briling itu 100.000 plus 3.000 ya. Ya kan? Nah di kas toko ini bertambah. Tadi kan modalnya 10 juta. Sekarang sudah jadi 10.105.000. Karena dari transaksi tadi, transfer, kita terima uang kan. Nah, jadi intinya yang laporan saldo ini harus sesuai dengan realnya yang sebenarnya. Jadi harus sesuai. Kalau ada yang perbedaan berarti harus dicari ini kenapa, apakah salah input, apakah ada yang salah gitu. Kesalahannya bisa kalau di awal-awal biasanya sih ada yang lupa input, salah input. Jadi di awal-awal seperti itu. Nggak perlu heran ya, apalagi kalau misalnya ada selisihnya banyak, itu biasanya ada yang lupa input gitu. Tapi kalau misalnya lupa input itu biasanya ada yang di sini kurang, di sini lebih gitu. Di kas lebih misalnya, atau di kas lebih, di saldo kurang kayak gitu. Itu biasanya ada satu transaksi atau 2 transaksi yang lupa ke input gitu. Itu intermezzo aja. Kita kembali lagi ke transaksinya ya. Kita kembali lagi ke transaksinya. Lalu bagaimana dengan tarik tunai tadi ya? Lalu bagaimana dengan tarik tunai? Sebenarnya tarik tunai itu kalau mau otomatis kita harus buat lagi. Jadi di sini di master subjenis kita buat di sini add, ini untuk admin. Dan sini ada pilih tarik tunai. Ya, pilih tarik tunai. Subjenisnya misalnya tarik tunai via EDC Briling 1. Nah, berarti si tarik tunai itu ngegeseknya pakai Briling 1 gitu. Kita kalau mau dibedain ya, admin banknya nggak ada ya, nggak ada potongan kalau tarik tunai kalau nggak salah ya. Misalnya ini EDC Briling 1 gitu. Lalu klik save. Nah, udah ada tarik tunainya, kita buat tarifnya supaya otomatis. Sama lagi kayak transfer tadi, kita pilih di sini tarik tunai ya. Nah, mulai dari 10.000 sampai berapa? Sampai berapa kalau tarik tunai berapa? 10.000 sampai berapa? Sama kayak tadi, 1 juta. Sampai 100.000 Pak. Oke, sampai 100.000 ya. Tarifnya berapa? 3.000 Pak. 3.000. Oke. Nah, kita buat lagi tarik tunai 100.000 lebih 1 rupiah. Ini sampai berapa? 1 juta. Oke, 1 juta ya. 1 juta, tarifnya 4.000. Oke. Tambah lagi tarik tunai
tadi 1 juta, berarti 1 juta lebih Rp1 sampai berapa? 2 juta. 2 juta, oke. Berapa tarifnya? 5.000 ya. Oke. 5.000 ya. Oke. 5.000. Sudah misalnya ya, misalnya nih. Ini sebenarnya bisa dilanjutin lah, intinya tergantung kebutuhan, nanti dilanjutin aja. Sampai misalnya transaksinya biasanya sampai berapa lah? Ada puluhan juta kah atau ratusan juta, nanti dilengkapi aja biar otomatis gitu ya. Nah, transaksinya tadi kita akan bahas ya. Transaksi tambah transaksi sama. Lalu di sini jenis transaksi pilih tarik tunai. Nah, subjenisnya kita pilih tarik tunai. Ini ada satu ya. Nah, kita buat tadi satu. Nah, ini kas toko diklik ya, kas toko. Nah, sumber saldonya kan kas toko. Jadi sumber saldo itu yang akan berkurang. Kalau tarik tunai pasti ngambil dari kas kan, gitu, yang diberikan kepada pelanggan kan gitu. Nah, tipe bayarnya, maksudnya tipe bayar itu menggunakan nanti kalau tarik tunai kan kebalikan dari transfer ya. Kalau transfer itu saldo agen itu berkurang, kas bertambah kan gitu. Kalau tarik tunai kebalikannya, saldo agen bertambah, kas tunainya berkurang. Ya kan gitu. Nah, maka di sini tipe bayar dipilih. Nah, ini kalau dipilih EDC Briling 1, maka yang akan bertambah nanti masuknya ke EDC Briling 1 gitu maksudnya. Iya. Nah, nanti pilih nominal misalnya 100.000 sama 100.000 begini. Nah, ini udah ada nih. Terima pembayarannya 100.000. Jadi 103.000 nanti akan masuk ke EDC Briling 1 sebesar 103.000 gitu. Nah, nanti pertanyaannya tadi ya, balik lagi, gimana kalau misalnya adminnya langsung dipotong misalnya ya, atau dia sebenarnya sama, analoginya sama, mau dipotong langsung atau menyerahkan cash itu sama. Misalnya konsumen datang, dia bawa cash sendiri misalnya untuk bayar adminnya, itu tuh sama dengan langsung dipotong, ujung-ujungnya sama tetap gitu ya. Nah, kita mau bicara analoginya adalah sama-sama dipotong. Berarti kita langsung potong di sini, Pak. Kalau misalnya adminnya seperti itu, berarti potong di sini. Jadi kan kalau dipotong di sini, nanti di sini yang akan diterima di Briling itu sebesar 100.000. Jadi yang ditransferkannya itu dari saldo pelanggan ke kitanya itu adalah 100.000 misalnya yang kita terima. Berarti caranya dikurangi aja sama admin, 97.000 tulisnya di sininya, Pak. Gitu. Caranya begitu. Jadi nanti yang akan bertambah ke pelanggan kita, ke saldo kita adalah 100.000, bukannya 103.000. Dan yang akan berkurang dari kas laci adalah sebesar 97.000. Entah itu mau langsung dipotong dalam kenyataannya ya, ataupun petugas si pelanggan menyerahkan uang 3.000 langsung gitu. Misalnya nyerahin terus kita kasih 100.000 misalnya. Sebenarnya sama-sama aja. Jadi intinya kalau misalnya gini, kalau kita kasih sebesar 100.000 pelanggan itu, terus pelanggan ngasih ke kita, kan sebenarnya ujung-ujungnya sama, 100.000 dikurangi 3.000, yang keluar dari saldo itu yang berkurang dari kas laci kita sebesar 97.000 sebenarnya. Cuman bedanya muter dulu gitu kalau kayak gitu tuh. Sebenarnya hitungannya sama. Kayak gini nih. Kita lihat di ini ya, kalau misalnya kita kasih ke pelanggan itu sebesar 100.000, berarti minus 100.000 misalnya, minus 100.000 ya, seperti ini, minus 100.000. Terus pelanggan ngasih lagi 3.000 kan, berarti plus kan, plus 3.000 gitu. Ini pasti minus 97.000. Jadi maksudnya yang berkurang dari kas laci itu 97.000 gitu maksudnya. Jadi sama aja dengan langsung dipotong, ujung-ujungnya sama 97.000. Maka di sini di nominalnya ditulis aja langsung 97.000. Nanti kita bisa lihat nih kita save di arus kasnya, kita bisa lihat. Kita cek di arus kas, laporan arus kas ini rinciannya seperti apa nih, gitu ya. Rinciannya seperti apa kita lihat di arus kas. Nah, ini ada 2 ternyata. Kalau tadi ada 3, kalau ini ada 2. Kalau tadi kan transfer ada 3 nih, 1, 2, 3. Kalau tarik tunai karena nggak ada admin, jadi dia ada 2. Nggak ada admin bank ya, gitu. Nah, ini 97.000 keluar dari kas toko.
lalu eh, apa namanya, masuk sebesar 100.000 ke EDC Briling 1. Gitu. Seperti itu arus kasnya. Nanti lihat lagi di laporan saldonya untuk cross check gitu. Nah ini hasilnya seperti ini nanti. Jadi nggak usah ngitung-ngitung lagi. Pasti ini sudah benar. Seharusnya saldo saat ini itu ada segini. Ya, terakhir transaksi ini harusnya ada segini. Maka nanti disesuaikan dengan saldo sebenarnya. Termasuk kalau kas toko kan, kalau EDC Briling 1 nanti tinggal cek saldo ya. Kalau kas toko ini harus dihitung. Ya, harus dihitung uangnya berapa. Apakah ada 10.008.000 atau kurang atau kelebihan seperti itu atau sama, harusnya sama gitu ya. Untuk ini sudah selesai atau kita buat lagi, tadi kan ini baru transfer sama tarik tunai ya, mungkin ada bagaimana dengan pembayaran, bagaimana dengan Top up dana, top up. ya top up seperti itu. Sebenarnya perlakuannya sama aja dengan transfer, tapi tinggal nanti kita lihat apakah admin ke pelanggannya beda dengan transfer atau enggak. Kalau beda kita harus buat lagi di sini. Kalau mau dibedain kita harus buat di master subjenis ini. Kita bisa misalnya masukin di sini. Nah ini jenis transaksinya kalau top up itu sama transfer. Ya kita bisa untuk membedakan kita lihat di sini top up Shopee Pay misalnya. Apakah ada admin banknya atau tidak? Shopee Pay itu top up ada nggak admin banknya? Kalau nggak salah ada ya, 1.500 ya kalau nggak salah. Berapa? 1.000? Ya, 1.500 ya, 1.500 misalnya ya, diambil dari, nah ini kalau misalnya EDC Briling 1 melakukan top up ke Shopee Pay, pakainya yang ini nanti subjenisnya. Kita bikin lagi tarifnya ini kalau mau otomatis. Tapi kalau nggak mau otomatis karena mungkin nanti beda-beda, bisa nggak usah diisi aja gitu, pakai aja yang apa namanya, si tarifnya nggak usah diisi kayak gini. Semua tambah transaksi sini, pilih di sini transfer. Nah top up itu masuknya ke transfer ya, top up atau pembayaran dan lain-lain masuknya transfer gitu. Nah ini top up Shopee Pay. Nah ini nominalnya berapa, misalnya 100.000. Ini lebih fleksibel, kalau begini lebih fleksibel, nggak usah diatur tarifnya gitu. Nah ini terima pembayaran misalnya adminnya 105.000 gitu, udah aja segitu. Jadi kalau ini kita manual nih, adminnya intinya manual, termasuk tergantung terima pembayaran berapa. Admin itu kalau kalau seperti ini, kalau manual seperti ini dihitungnya, cara ngitungnya adalah terima pembayaran dikurangi nominal sama dengan admin. Nah ini kalau misalnya adminnya 7.000 ya tinggal tulis saja berarti diterimanya 107.000. Nanti ini akan otomatis berubah 7.000. Nah seperti ini admin nasabahnya 7.000. Kalau mau manual, kan kadang Pak ada yang nggak bisa didefinisikan gitu, ada transaksi-transaksi yang tidak. Jadi di sini tuh ada dua pilihan, bisa manual bisa auto. Jadi misalnya untuk transaksi tertentu yang sulit untuk memprediksikan berapa misalnya adminnya nasabahnya, kalau udah yakin sih mending dimasukin tarif sini, masukin tarif misalnya mau sama kayak tadi ya, Shopee Pay misalnya mulai dari berapa, 10.000 misalnya top upnya sampai dengan berapa, sampai dengan 100.000 misalnya. Tarif adminnya berapa misalnya 5.000 gitu. Kalau sudah pasti sih ya udah definisikan aja, nanti otomatis, nanti enaknya itu otomatis nanti ya. Pas transaksi itu otomatis tambah transaksi, ini pilih transfer, subjenisnya kita pilih top up Shopee Pay, nominalnya misalnya 100.000, dia pasti akan jadi admin 5.000 otomatis. Nah seperti itu ya. Jadi sudah ada dua nih manual. Kalau manual ngisinya itu terima pembayaran, kalau otomatis nggak usah diapa-apain, langsung aja isi nominal. Paling nanti keterangan di sini misalnya keterangannya kita tambahin, masukin ke 081 sekian 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 ya, sorry 081 misalnya nomor, kan kalau top up itu pakai HP ya. Nah gitu, save. Nah kalau mau di print ya, sini kita lihat transaksi nasabah. Kalau mau di print di sini ada tombol print nih. Ini misalnya top up tadi kita mau print, seperti ini. Udah jadi, tinggal print aja. Nanti sini sesuaikan ke mana, ke printer mana yang mau ngeprintnya, langsung aja print gitu. Kalau mau print ya.
Udah, silakan sampai di sini untuk transaksi perbankannya. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak biar nggak terlalu jauh terus nanti Tagihan Pak, pembayaran tagihan listrik misalkan. pembayaran harian maksudnya yang oh ada Listrik nasabah mau bayar listrik gitu. ya. Nah, itu kita putuskan dulu apakah adminnya itu pasti atau tidak. Kalau pasti kita buat ya. Kita buat di sini sama aja sih seperti yang tadi top up. Kita bikin misalnya apa namanya master subjenis di sini. Kali berarti pasca bayar ya. PLN pasca bayar ya. Kita mau PLN pasca bayar. Admin banknya ada nggak pembayaran PLN? Ada. Berapa? Misalkan 4.000 Bang. Berapa? 4.000, 5.000 kadang 4.000. Nah, ini nanti kalau misalnya ada perubahan-perubahan seperti admin bank itu nanti bisa di manual sebenarnya. Bisa manual diisi meskipun Ya. bukan nanti otomatis tapi masih bisa diedit yang tadi ya. Nah, ini misalnya Ya. dari bearing 1 save. Kita tarifnya buat gitu ya. Tarifnya kita buat PLN pasca bayar mulai dari misalnya pembayaran biasanya di 10.000 juga ada sih. Sampai berapa gitu. Kita putusin dulu ya. Sampai berapa misalnya 100.000 tarifnya berapa 5.000 misalnya 5.000 itu harus dihitung tadi sama admin berarti keuntungannya kalau tadi admin bank 4.000 berarti kalau tarifnya 5.000 berarti keuntungan cuma 1.000 ya Pak ya gitu kalau misalnya kekecilan tambahin lagi itu nanti tergantung kebijakan owner ya gini save misalnya 6.000 lah katakan maka ketika ada yang mau bayar itu caranya misalnya ada nasabah datang terus mau bayar PLN-nya ya. Nah, makanya ditransaksikan dulu. Sebaiknya ditransaksikan dulu jadi kita tahu kan admin banknya berapa. Di transaksi itu kan ada. Ya kan? Setelah transaksi yang benerannya misalnya. Nanti kan ada adminnya berapa gitu ya. Admin banknya gitu ya. Potongan banknya berapa. Itu kan. Dan itu suka ada cashback Pak, suka ada cashback Nah, dari nanti itu BRI-nya Pak. untuk cashback itu kan nggak langsung Pak biasanya. Ya, Besoknya. besoknya. Nah, itu ketika besoknya itu harus diisi nanti saya itu masuknya ke apa namanya? Ini kan bagian transaksi dengan nasabah. Nanti dengan ada transaksi non nasabah, transaksi internal. Kita bahas nanti transaksi internal, transaksi yang tidak melibatkan pelanggan atau nasabah. Itu transaksi perusahaan lah intinya gitu untuk fee Oh dan iya, lain-lain iya. ya. Itu masuk ke laba, itu Iya, iya. maksudnya masuk ke laba nanti. Nah, misalnya ada yang datang untuk tambah transaksi untuk bayar itu kita pilih transfer di sini subjenisnya berarti PLN pasca bayar nominal listriknya berapa misalnya 100.000 biasanya nggak bulat ya misalnya 4.500 gitu. Ya. Nah ini berarti terima pembayaran itu 51.500 nah ini ada admin 4.000 berarti ini jadi ini nominal ini sebelum admin ya Iya, sebelum admin udah ini ikut. 45.500 ini sebelum admin nanti kalau ditotalkan berarti 49.500 yang akan diambil dari saldo agen ya kan 49.500 betul seperti itu. Kalau pas bayar sih udah include Pak. Nah kalau kalau udah include seperti itu sebaiknya jangan diisi adminnya nolin aja nanti gabungnya ke sini langsung aja ditulis misalnya 49.500 udah totalnya gitu jadi di Ya. sini nol aja udah gitu 49.500 udah usi total aja sudah include dengan admin banknya ini segini kita tulis segini aja terima pembayaran sebesar 55.500 gitu kita save ya. Nah, udah sebenarnya udah ini kita udah kalau ini untuk bapak ya laba rugi sudah ketahuan pak dari sini laporan aset sudah ketahuan di sini ada laporan aset nih total modal di awal kan 15.500.000 pak ya tadi modal awal kita ya dana 500.000 cash 10 juta BRI link EDC Berlink 1 itu 5 juta itu kan modal awal ya nah kita bisa tahu pertumbuhannya pak kas dan saldo sekarang saat ini ada 15.514.500 nah ini kita bisa tahu nih pertumbuhannya berarti nambah 14.500 gitu nambah 14.500 kalau ini kenapa ada 384 karena ini dihitung dengan persediaan barang nilai persediaan barang yang tadi yang 10 kalau ini di nolin tadi ada barang mana ya barang produk ini kalau di nolin ini nggak usah diisi misalnya kita hapus dulu ya
Kalau misalkan orang tersebut melakukan tarik tunai, Pak, tarik Hmm. tunai, top up Shopee, sama pembelian barang, gimana cara? Nah, itu harus satu-satu, Pak. Itu harus kita kalau misalnya pembelian apa barang dulu, kalau misalnya transaksi dulu karena struknya berbeda. Jadi kalau misalnya pembelian kita mau transaksikan apa dulu, ya mau penjualan dulu atau mau transaksi nasabah dulu. Misalnya ada tarik tunai dulu ya, tarik tunai dulu kita pisahin aja dulu, tambah transaksi Nah tarik itu tunai. kasirnya itu nanti bisa dua nggak Pak? Usernya Apanya? bisa masuk dua. Jadi yang usernya sama, tapi yang satu hasilnya mungkin nanti dia Bisa. fokus di pembelian barang aja, yang satu Iya, fokus di bisa perbankan Pak, aja. bisa nanti dipakai oleh dua user, misalnya kasirnya beda, ini untuk penjualan barang, ini untuk transaksi perbankan gitu kan maksudnya. Tapi satu aplikasi yang ini masih dipakai yang sama, bisa dalam satu cabang misalnya dipakai dua orang gitu maksudnya ya, kasirnya ada dua orang misalnya, bisa. Atau kebetulan kalau satu orang yang masuk di sana juga langsung input bisa Bisa ya Pak ya. juga ya, bisa juga kalau mau dibagi-bagi, bisa juga mau satu orang langsung input di sini bisa juga, jadi masing-masing Oh iya. ya. Jadi nanti dilakukan dulu tarik tunainya misalnya berapa, baru udah narik tunai berarti kan si pelanggan udah punya uang tuh. Nah, punya uang dia belanja lagi nanti. Nah, langsung belanjanya ke tambah penjualan di sini. Nah, nanti kalau udah perbankan kita bahas penjualannya ya, biar nggak bingung. Nah, kalau udah ini semua transaksi dengan nasabah misalnya sudah. Jadi intinya yang eh, transaksi itu kategorinya tuh ada dua sebenarnya secara garis besar ya, transfer dan tarik tunai. Transfer itu sebenarnya bukan transfer aja, tapi yang intinya saldo berkurang, cash bertambah itu saya kategorikan adalah transfer. Cabangnya bisa apa, subkategorinya bisa banyak, bisa top up, bisa transfer, bisa pembayaran, bisa pembelian gitu ya, misalnya pembelian game dan lain-lain itu bisa juga. Itu kan sama juga kan, kalau misalnya kayak pembelian itu uang bertambah, saldo berkurang ya, intinya itu Iya kayak betul. transfer masuknya, seperti itu garis besarnya. Nah, itu tadi pertanyaannya bagaimana kalau ada fee yang cashback ya. Nah, ini masuk ke internal nih, kita akan bahas ke internal. eh, di sini ada namanya tambah transaksi, sama ya, tambah transaksi. Nah, sini tinggal kita pilih, itu masuknya ke komisi Pak. Fee itu masuknya ke komisi. Di sini ada komisi penjualan. Nah, komisi penjualan masuknya kemana? Misalnya besoknya, ini dicatat setelah masuk Pak, jangan sebelum masuk. Jadi harusnya yang nyatat begini, ini di awal, di terakhir nih tutup toko Pak. Jadi nanti tugasnya adalah ketika tutup toko mengecek, satu, mengecek saldonya sesuai atau tidak dengan pembukuan, antara pembukuan dengan apa namanya, saldo pembukuan dengan saldo sebenarnya. Yang kedua, ngecek apakah pada hari itu ada masuk cashback gitu. Kan akumulatif ya kalau cashback itu masuknya. Kadang Ya nggak bisa ditebak Pak. Kenapa saya tulis betul. manual? Nggak bisa ditebak soalnya. Karena Betul. sampai saat ini saya nggak bisa ada formula yang bisa dijadiin untuk otomatis. Karena beda-beda itu. Nominalnya bisa Betul. beda-beda, harinya bisa beda. Kadang cuma 12 jam, kadang 24 jam. Jadi nggak bisa, nggak ada pattern, nggak ada apa ya, nggak ada pola yang pasti gitu. Jadi saya nggak bisa buat otomatis. Makanya terpaksa harus ditulis manual. Makanya setiap tutup toko harus dicek apakah hari itu ada masuk nggak. Kalau ada masuk, misalnya katakanlah akumulasi, misalnya ini kan transaksi kemarin berarti dibayarkan sekarang misalnya ya. Nah, misalnya hari ini masuk ternyata sebesar 100.000 misalnya totalnya ya, 100.000, berarti kita pilih di sini masuknya kemana, fee yang mana nih, kan pasti masing-masing punya fee ya gitu. Misalnya yang masuk dulu kita cek, dicek di EDC Briling 1 di rekening ini, kita cek masuknya 100.000 gitu. Nah, kita tinggal masukin di sini 100.000, ini akan nambah ke saldo gitu, nambah ke saldo, nambah ke laba juga gitu. Nanti kalau laba sih urusannya ke owner ya. Kalau yang tahu apa untuk informasi laba dan lain-lain itu ke owner sebenarnya. Tapi itu perlu juga. Jadi harus dimasukin komisi ke komisi penjualan. Jadi tugasnya itu. Masukin keterangan di sini, kita bisa isi keterangan misalnya cashback EDC, nggak perlu lah kalau udah ada keterangan, nanti cashback aja udah, cashback gitu. Sorry. Cashback add cashback gitu. Kita save. Nah, seperti ini. Maka di saldo juga akan nambah Pak. EDC Briling 1 tadi akan nambah 100.000.
si saldonya karena ada cashback. Nah, kan jadi 4.900.000. Tadi kan 4.800.000 ya. Jadi 4.946.000. Nah, ini kalau nggak di-input nanti akan ada selisih nih. Ya. Betul. Tadi kan 4.800.000 pas dicek terakhir, oh kok di rekening lebih gede gitu. Di rekening asli itu lebih gede 4.900.000, tapi di sini di aplikasi masih 4.800.000. Nah, makanya harus dicek. Setiap akhir tutup toko itu tugasnya adalah misalnya malam ya, setelah mau tutup toko itu tugasnya adalah rekapnya dicek, apakah ada transaksi yang belum tercatat gitu, termasuk transaksi yang tidak ada hubungannya dengan nasabah ya, termasuk kayak tadi ada cashback atau tidak. Itu kan nanti akan berpengaruh ke selisih nantinya. Nah, kali ini harus dicatat. Jadi kalau seperti ini udah clear nih, udah masuk. Nanti juga ke laba di sini akan, ini sebagai Bapak ya. Nanti Bapak, nah laba per hari juga akan nambah Pak, 114 nih. Kalau tadi tidak ada cashback 14.500 kan dari transaksi nasabah aja. Tapi karena ada cashback ini masuk ke laba bersih, Pak. 100.000. Jadi 100.000 plus 14.500 jadi 114.500. Gitu. Jadi Bapak tahu Pak per hari itu Bapak dapat laba berapa? Laba bersih berapa? Ini pendapatan, ini pengeluaran. Jadi kan laba bersih pendapatan dikurangi pengeluaran. Pengeluaran ini termasuk admin bank juga termasuk ya. Admin bank tadi potongan bank masuk ke sini. Masuk ke pengeluaran. Gitu. Atau misalnya ada pengeluaran di toko yang lain Pak. Nah ini juga harus dicatat. Misalnya beli token listrik toko, ya ngambilnya misalnya dari Berlink 1 itu harus dicatat juga. Itu kan nanti mengurangi saldo ya. Kalau nggak dicatat nanti selisih juga. Makanya di sini caranya adalah tambah transaksi. Ya, di sini jenis transaksinya adalah kita harus tahu nih fungsinya. Nah ini ada biaya listrik nih. Biaya listrik. Kita masukkan diambil dari mana? Misalnya kalau di ngisi saldo PLN-nya itu tokennya itu pakai Berlink 1, berarti yang akan berkurang kan Berlink 1 nih. Kita pilih Berlink 1. Yeah. Gitu. Keluarnya berapa nih? Totalnya berapa? Misalnya sama admin kan ada adminnya ya. Misalnya yang 50.000 berapa? 50.000 53.000. Nah, 53.000. Udah tulis gini. Nah, ini kasih keterangan nih supaya jelas. Jadi si owner itu nanti Bapak sebagai Bapak bisa tahu ini pengeluaran apa nih. Nah, kasih jelas ya. Untuk adminnya atau untuk kasirnya kasih jelas di sini misalnya isi token listrik. Token toko lah, token listrik. Dingin. Nanti si laba bersih ini akan berkurang Pak, karena udah ada biaya tadi. Ya kita lihat ya. Terus Pak kalau ada yang beli barang nih ngutang. Nah nanti kita bahas ya. Barang ngutang ini gimana ya? Ya nanti kita bahas ya. Untuk piutang, hutang piutang ya kita bahas juga. Itu masuk ke transaksi transaksi internal perusahaan. Nah kalau yang hutang ini udah ya. Ada di sini kita bahas satu-satu dulu, tambah transaksi. Di sini harus tahu dulu jenis transaksi. Di sini transfer tarik tunai udah jelas ya. Jasa transfer itu yang gesek dia cuman pinjam EDC, Pak. Ya benar. Nah, pinjam. Itu yang dimasukin cuman ini aja, cuman sini formatnya nominalnya berapa, rekeningnya berapa. Jadi di sini yang dimasukin cuman adminnya aja. Karena tidak mempengaruhi saldo kita kan. Gitu. Nah, itu untuk jasa transfer. Nah, ini modal awal tadi ya, untuk modal awal di persiapan awal tadi. Nah, kalau tambah modal ini, misalnya modal itu akumulasi ada tadi kan aset itu ada 15.500.000 ya di modal awal. Ternyata Bapak punya dana tambahan misalnya untuk dimasukin ke modal, misalnya 5 juta. Misalnya dapat dari uang saku sendiri misalnya mau ditambahin lagi. Nah, kita tambah modal di sini. Gitu. Masuknya kemana, misalnya 5 juta itu masuk kemana, nanti akan bertambah saldonya. Nah ini sebenarnya sama dengan modal awal, cuman ini di tengah-tengah kalau tambah modal ini. Kalau modal awal itu di saat penggunaan aplikasi di awal-awal, kalau tambah modal itu di tengah-tengah. Ketika sudah jalan gitu, ternyata ada Bapak dapat dana misalnya dana dana talang misalnya. Ada kan dana talang, nah masukin ke sini, tambah modal. Itu masuknya berapa, dimasukin. Terus nanti kalau misalkan ini kan ada juga momentum di mana minjem saldo dan biasanya dibalikin lagi. Nah itu tambah modal aja dulu. Nanti kalau misalnya udah dibalikin lagi, di sini ada lawannya tambah modal adalah pengurangan ambil modal. Gitu. Kalau tambah modal menambah, kalau ambil modal berarti mengurangi modal. Tapi tidak akan mengurangi laba. Gitu. Ini cuman pindah-pindah aja. Terus ada lagi pemindahan saldo, Pak. Pemindahan saldo itu misalnya gini. Cash udah kurang ya, numpuknya di BRI 1 misalnya. Di EDC Berlink 1 gitu. Otomatis kan kita harus cairkan ya.
gitu. Atau sebaliknya, misalnya EDC Briling 1 itu udah habis ya saldonya, numpuk di cash, berarti si cash harus dimasukkan kan ke Briling 1 gitu ya. Nah ini pakai pemindahan saldo. Caranya gini, misalnya diambil dari, kita mau nambah, kita lihat dulu ya saldonya di sini ya, laporan saldo di sini. Kas tokonya 10 jutaan, di sini EDC Brilingnya berapa, 5 juta kurang ya, 5 juta kurang, kita mau supaya balance gitu ya, supaya seimbang. Ini 10 juta, berarti kalau gitu kita bagiin aja dari kas toko, kita ambil kasih ke Briling 1 sebesar 2 juta gitu ya. Kita coba lihat. Nah, itu pakai, caranya adalah pakai pindah saldo, pemindahan saldo. Diambil dari cash ya. Nah, keluar sebesar 2 juta. Masuknya sama juga 2 juta. Masuknya 2 juta juga. Gitu. Admin bank tidak ada, misalnya 0. Ini mau diisi atau tidak bebas. Save. Nah, nanti di sini akan berubah nih. Ya, ini awalnya kita akan sinkronisasi, nanti kalau udah selesai dia akan berubah. Di sini akan berkurang, di sini akan nambah. Nah, bener kas toko tadi ya? Kas toko coba. Apa salah ngisi tadi? Tambah semua transaksi. Semua transaksi diambil dari kas toko, keluar 2 juta. Kita coba cek laporan arus kas. 2 juta, 2 juta. Oh, ini kas toko salah. Ini kas toko salah. Dan saldo tambah transaksi. Kas toko dia apa? Oh, ini salah ini. Harusnya EDC Briling 1. Nah, ini misalnya diambil dari kas toko masuk ke EDC Briling 1, begini maksudnya. Save. Kita lihat di saldonya, perubahan saldonya ya, laporan saldo. Nah, udah berubah kan? Ini jadi 8 juta, ini jadi 6.800.000. Ini nambah, EDC Briling 1 nambah, kas toko nambah. Ini berlaku juga kemana misalnya si dana ini udah berkurang, kita mau isi dana itu diambil dari misalnya kas toko, diambil dari Briling 1, bisa juga pemindahan saldo seperti itu ya. Lalu ada lagi tambah transaksi, tadi udah ada pemindahan saldo, komisi sudah. Nah, ini piutang, utang piutang nih. Di sini ada piutang dibayar sama piutang pelanggan. Jadi intinya untuk melakukan piutang itu kan gini, kalau penjualan barang berarti kita harusnya terima uang ya. Ya. Nah, ketika si pelanggannya ngutang, berarti itu namanya piutang. Berarti yang seharusnya cash diterima tapi belum diterima kan gitu pada kenyataannya. Nah, berarti gini caranya adalah kita buat dulu di sini. Ini udah sekalian aja masuk ke produk, nambah produk ya. Saya mau masukin produk misalnya apa, produknya mie misalnya ya, mie Indomie gitu ya. Harga jualnya berapa, 3.500 misalnya, harga belinya 3.000, stoknya ada 40 misalnya, 1 dus. Ini barcode nggak usah diisi, siapa aja. Barcode bisa diisi nantinya Pak? Bisa diisi atau enggak? Bebas Pak. Kalau mau digunakan barcode nanti isi aja. Sebenarnya nggak pakai barcode juga ini cepet sih cara ininya. Nah, ini kalau misalnya ada penjualan, caranya ini langsung, ini kasir ya, kasir penjualan nih. Tambah penjualan, klik tambah penjualan. Di sini ada 3 kolom ya. Di sini daftar penjualan, di sini list produk, di sini keranjang. Kita hapus dulu keranjangnya. Ini yang bekas tadi saya. Nah, ini kosong keranjangnya. Jadi cara masukin ke keranjangnya tinggal klik yang list produk ini. Misalnya ada yang beli Indomie ya, klik gini, langsung masuk ke sini Pak. Ya, langsung. Nah, ini setelah di keranjang, kalau misalnya sudah belanjanya hanya Indomie saja misalnya, itu dan kuantitinya 1, kalau misalnya kuantitinya ada banyak, nah ini kita perlu edit. Gitu, kita perlu edit di sini. Edit misalnya ada 2, belinya 2 gitu. 2. Save. Gitu. Lalu kembali lagi ke
sini. Nah ini udah jadi 2 kuantitinya ya, kuantitinya 2. Nah setelah misalnya udah selesai pembeliannya sudah, kita klik bayar. Cara bayarnya adalah nih, masuk ke kasir, di sini ada logo pembayaran ya, terserah nanti mau yang mana. Misalnya ada 3 produk di sini di keranjangnya, bebas aja mau yang mana juga bebas, klik aja pembayaran. Nah ini baru masuk sini, metode bayarnya kas toko. Nah ini nanti yang akan bertambah adalah kas toko kan, 7.000 nih totalnya ya, karena 2 belinya 7.000. Nah kalau misalnya apa namanya, kita kalau ini piutang Pak, kalau ini piutang kita kasih notif aja ya, kasih keterangannya itu kasih aja di sini piutang, siapa namanya misalnya, Andri gitu Save. ya, Andri misalnya, Andri gitu, kita save. Nah di sini akan nambah kasnya, padahal dalam kenyataannya belum nambah ya. Di saldo ini Pak, di laporan saldo ini si kas tadi tuh nambah kan 7.000, nambah, Iya. padahal belum ya, harusnya belum masuk. Nah caranya adalah kita harus melakukan apa namanya, di sini ditambah transaksi sini piutang. Nah ini piutang pelanggan diambil dari mana, karena dia tadi masuknya ke kas toko, kita ambil dari kas toko. Jadi yang 7.000 kan tadi ya, yang nambahnya kita kurangi lagi 7.000-nya gitu intinya. Kita kurangi lagi, keluarin lagi 7.000-nya. Pelanggannya misalnya di sini kalau belum ada kita kasih di sini misalnya Andri tadi ya. Andri add gitu. Oh, pelanggannya belum diisi. Harusnya di sini pelanggan kita harus isi dulu. Nah, di sini kita pelanggan kita isi dulu. Kalau yang ngutang itu kita harus isi dulu, Pak. Misalnya Andri, nama pelanggannya Andri, alamatnya kita bisa kasih strip aja. Misalnya kalau nggak ada ya, strip aja gini. Save. Nah, baru tadi tambah transaksi. Baru sini piutang pelanggan, kita keluarin lagi, diambil dari kas toko karena tadi bayarnya pihak kas toko ya. Nah, keluarin 7.000 karena tadi piutangnya adalah 7.000. Pelanggannya kita pilih Andri. Oke, kita save. Nanti yang 7.000 itu akan diambil dari kas toko, kita akan berkurang, maka tidak akan selisih jadinya gitu. Tapi kita udah punya catatan nih, di sini catatannya ada di pelanggan, di piutang pelanggan, laporan piutang, laporan penjualan, laporan aset. Nah ini laporan piutang. Nah ini Andri 7.000. Jadi ada laporan hutangnya Pak, sisa piutangnya 7.000. Nanti kalau bayar gimana? Kebalikannya, kalau bayar kita masuk di sini ke tambah transaksi lagi, kita pilih di sini piutang dibayar ya. Bayarnya lewat apa? Kalau lewat kas toko, lewat cash misalnya, berarti gini caranya, masukin 7.000, pelanggannya kita pilih Andri misalnya, kita save ya, nanti di sini akan 0 nih. Jadi 0, udah nggak punya hutang nih Andri ini gitu. Sama juga berlaku untuk transaksi, misalnya ada yang ikut transfer dulu, misalnya gini, kadang ada ya yang suka, Pak tolong transferin dulu lewat WA misalnya, kan cashnya belum keterima tuh. Nah kayak gitu juga masuknya piutang pelanggan kayak gitu. Misalnya tolong transferin ke rekening ini gitu. Kalau ada ya, biasanya ada perusahaan apa usaha itu beda-beda, ada yang melarang kasir melakukan hal seperti itu. Jadi intinya kalau transaksi itu harus terima dulu uangnya misalnya. Tapi ada juga yang boleh gitu dengan catatan konsumen khusus misalnya yang udah sering itu, yang udah kredibel intinya. Nah itu boleh dimasukin ke piutang pelanggan supaya ada catatan, supaya nggak lupa. Nanti juga di aset juga ketahuan ada aset piutang pelanggan nanti. Nah sampai Nah, sini itu kalau ada yang tadi? ada penarikan laba gimana Pak? Pemindahan saldo laba. Ya, kalau laba itu masuknya di ambil modal Pak. Maksudnya ke ambil modal, pengurangan apa namanya, pengurangan saldo nanti, supaya kurang saldonya itu pakai ambil modal aja untuk pengambilan modal ya, semua transaksi ya, ditambah transaksi sini, pilih jenis transaksinya, diambil modal. Kan itu modal itu maksudnya plus dengan ini ya, plus dengan aset tambahan, dengan keuntungan. Nah ini seperti ini, diambil berapa misalnya tadi karena untung sudah 114 kita ambil misalnya 100, diambil dari boleh cash boleh ini.
Dari cash toko 14.500 lah kita ambil gitu. Keterangannya ambil laba. Save. Nanti kas tokonya berkurang sebesar 14.500. Ya tergantung nanti diambilnya dari mana, dari BRI, dari saldo kah, dari cash kah gitu. Dan ini tiap hari continue ya saldonya. Efektifnya mungkin tidak tiap hari ya. Mungkin ambil modal itu Ya. 1 bulan sekali. Ya bisa, ya seperti itu bisa. Gitu. Oke, terus ada lagi nggak pertanyaan? Silakan jika ada yang ditanyakan. Kalau audit Pak, audit SO barang sama audit keuangan gimana Pak sistemnya? Kalau audit keuangan sih simpel ya. Tadi tinggal nyamain antara saldo ini, di sini laporan saldo ini disamakan dengan tinggal cek saldonya, saldo benerannya Pak. Cara auditnya ya harus sama ini. Nilai saldo ini harus sama dengan nilai saldo sebenarnya. Itu auditnya seperti itu. Kalau kalau barang itu kita bisa lihat di produknya gitu. Di laporan ada ini laporan penjualan per produk sebenarnya ada. Di sini ada juga kalau produk di sini. Nah, ini stoknya gitu. Kan tadi 40, Pak. Udah ada penjualan 2 kan. Jadi sisanya 38. Nah, ini kita bisa samain di sini. Ya, kalau misalnya ada perubahan, ada ternyata setelah stock of name atau dicek itu ada berkurang. Nah, kita harus melakukan perubahan di sini, diedit gitu. Diedit di sini. Kalau status barang expired kan tidak bisa dijual Ya, tuh. ya termasuk expired ya. Termasuk expired juga nanti dikurangi dari sini, Pak. Jadi 38 misalnya pada fisiknya ternyata bukan 38, ternyata 35, tulis aja 35 di sini. Gitu. Seperti itu. Nah, itu dilakukan kalau perubahan ini sebenarnya gini, kalau stock openingnya dilakukan oleh kasir misalnya, tapi untuk perubahannya sama admin karena kasir nggak bisa mengakses produk ini, nggak bisa, si kasir nggak bisa. Jadi yang bisa ngedit produk itu stoknya, termasuk stoknya adalah admin atau owner. Oke. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Silakan. Silakan, Pak Ayu, ada pertanyaan? Jam? Devia? Di dunia masih kayak dunia. Iya. Nah, kita kan lihat biasa terus komunitas di benar-benar. Oke, Pak, ini kan di satu loket ini kasnya ada 3, Pak. Ya. Apa sekarang mau disatuin aja? Udah pakai sistem. Iya, disatuin Kan aja ada sebenarnya. kas. Disatuin aja, Pak. Karena ini Sekarang sudah auto, kas tunai itu udah auto, nggak bisa di otak-atik lagi. Jadi sekarang disatuin Nah, aja, tapi sekarang- nanti bisa dibedain gitu. Ya. Tidak bisa bikin kas 1, kas mandiri, Ya, kas sebenarnya BRI, bisa, kas- Pak, tapi nanti masuknya tidak. Jadi gini, untuk pembayaran kayak penjualan, kayak kas tunai itu Ribet ya? tetap ke situ, heeh. Intinya gini aja, nggak apa-apa misah fisiknya, tapi nanti ketika tutup toko tinggal nambahin aja, jumlahin. Misalnya hasil penjualan barang sekian, kas toko sekian, tinggal nambahin aja kan, pakai kalkulator nambahin, oh ternyata total segini. Sama nggak dengan ini gitu, dengan laporan saldo di sini. Nah, ini Jadi kas toko kalau digabung juga kalau udah begini nggak ada masalah ya, Pak? nggak ada masalah sebenarnya. Nah, itu Iya, prinsipnya. digabung aja. Ya, nggak masalah sebenarnya. Sekarang digabung aja. Jadi nanti admin juga, ini satu lagi informasi, admin jadi bisa tahu di sini ada log system, Pak. Setiap ada insert, ada delete, ada update, di sini tercatat semua. Ya, siapa yang ngedelete, siapa yang update, siapa yang insert, yang nambah. Di sini ada nah seperti ini, delete-nya ada ya. Siapa nih? armengkids@gmail.com. Oh, ini berarti siapa nih yang punya user ini? Gitu. Berarti tahu nih. Ini fungsinya adalah ketika ada ketidaksesuaian, ada selisih, apakah selisih ini disengaja, dalam tanda kutip ya, maaf, disengaja dihapus atau tidak. Nah, itu bisa dikonfirmasi ulang. Fungsinya adalah itu. Ini untuk ke admin atau untuk owner ya. Gitu. Jadi kita bisa konfirmasi. Sorry ya. Gitu. Di sini kita bisa tahu nih, siapa yang input, siapa yang delete, siapa yang update untuk transaksi penjualan dengan transaksi dengan nasabah. Sama seperti itu. Makanya user itu private ya, private banget. Ah, ya. Iya benar. Nah, ini untuk menambah, ini untuk owner ya, untuk owner ini bisa menambahkan user seperti ini. Kita misalnya Bapak itu nanti kan ada 9 email ya, dalam satu cabang itu maksimal ada 9 email. Ke saya kirimin, bisa bertahap, Pak, tidak langsung 9 misalnya. Kalau Bapak mau buat email khusus misalnya ya, buat baru misalnya email,
bertahap aja 2 dulu misalnya, intinya sampai 9. Nah nanti setelah saya verifikasi baru Bapak masukin ke sini Pak, sama Bapak itu mah yang masukin ke sini Bapak gitu ya, bukan saya. Kalau saya nggak bisa akses kalau Bapak udah beli nanti saya nggak bisa akses ke situ. Nanti tinggal tambahin gini, add. Nah username-nya siapa, username itu namanya lah, nama orangnya siapa misalnya. Nah, ini emailnya apa, email yang sudah diverifikasi tadi. Nah ini role itu sebagai apa, sebagai kasir, owner, atau admin. Ini beda-beda nanti ini beda-beda. Oh iya. Beda-beda. Jadi misalnya ada pembatasan kasir, pembatasannya apa, admin hanya bisa apa dengan apa misalnya, owner bisa semua. Kalau owner bisa semua Pak, gitu, bisa lihat semuanya, semua ini termasuk log system ya. Log system itu kasir nggak bisa, admin juga nggak bisa, itu owner yang punya wewenangnya owner gitu. Nah ini tinggal tambahin aja gini. Nanti statusnya aktif atau tidak aktif. Kalau non aktif sama juga, kalau non aktif dia nggak bisa lihat meskipun ada usernya, tapi di non aktifkan misalnya, jadi nggak bisa lagi, nggak bisa nggak bisa lihat transaksi, nggak bisa lihat menu, kosong aja nanti gitu. Bisa masuk ke aplikasinya tapi kosong menunya gitu, nggak ada. Nah ada satu lagi pembelian ya. Pembelian ini kalau misalnya beli dari supplier, nah ini harus tambahin dulu suppliernya. Misalnya melakukan pembelian, tambah pembelian seperti ini. Enak ya ini ya, udah bisa semua ya. Pembelian ya sini. Nah ini terima barang. Nah ini kalau barangnya udah keterima tinggal masukin produknya apa, misalnya Indomie, kuantitinya misalnya 40 lagi gitu ya. Tadi kan ada berapa, 38 ya sisanya. Itu harga belinya berapa, 3.000, berarti totalnya 120.000 gitu ya. Kita klik save. Dan menambah ke stok lama ya ini ya. Betul Pak, nanti gabung nanti. Kita klik save seperti ini. Lalu lakukan pembayaran. Sini bayar. Nah ini suppliernya siapa, kita isi dulu, misalnya suppliernya supplier A, SPA gitu ya. Kontaknya kita strip aja, alamatnya strip, save. Nah ini bayarnya gimana? Nah ini kalau milih cara bayar ini berarti yang akan dikurangi Pak, digunakan untuk bayar, intinya gitu. Kalau diambil misalnya bayarnya lewat kas toko, wah berarti kas tokonya. Atau ditransfer misalnya menggunakan BRLink 1, bisa juga gitu. Nanti yang akan berkurang adalah 120.000 itu dari sini, BDC BRLink 1 atau kas toko misalnya ya. Kita save. Gabung lagi. Nanti di produk di sini, di produk nanti dia akan nambah Pak. Ini kan 38 ya. Ini akan nambah menjadi 78 tuh kan. Ini penambahan. Penambahan. Begitu. Dan untuk HPP, harga pokok penjualan itu sudah pakai mekanisme akuntansi, di mana HPP itu dihitung harga modal rata-rata. HPP itu harga pokok penjualan kan. Itu tuh dihitungnya gini Pak, misalnya Bapak belanja itu sebanyak 2 kali dalam barang yang sama, itu beda-beda harganya. Misalnya beda supplier, tapi barangnya sama. Misalnya mie Indomie, pertama supplier A itu harganya 3.000. Ternyata Bapak belanja lagi yang kedua ke supplier B, ternyata lebih murah, 2.500. Nah, harga pokoknya berapa kalau gitu? Ya, itu ini kalau menggunakan HPP itu tuh secara akuntansi begini ngitungnya. 2.500 ditambah 3.000 dibagi 2. Nah, itulah harga rata-ratanya, harga modal rata-rata. Iya, benar. Nah, harga pokok ini sudah otomatis, Pak. Misalnya saya nih belanja lagi ya. Ini kan kita lihat di produk harga pokoknya masih 3.000 ya. Kita coba di sini beli barang, tambah pembelian, kita terima barang misalnya mie Indomie sebesar 40 kita, tapi di supplier B harganya beda, misalnya 2.500 lebih murah gitu ya. Lalu kita bayarkan di sini. Nah, 100.000 diambil dari kas toko, kita SPB misalnya, supplier B, save. Nah, HPP itu perlu untuk ngitung laba rugi ya. Karena harga pokok penjualan nanti laba rugi dari penjualan kan harga jual dikurangi harga pokok penjualan kan seperti itu. Kita lihat di produknya. Nah, sekarang udah rubah Pak HPP-nya. Jadi 2.700 otomatis ini. Ini otomatis. Harga pokok penjualannya jadi 2.750. Kita coba di kalkulator. 3.000 ditambah 2.500 dibagi 2.
Nah, seperti ini. Ini udah HPP-nya rata-rata seperti ini. Gitu. Jadi ini menurut kaidah akuntansi, kalau kan ada sebenarnya ada 3 sistem, Pak. Kalau untuk ngitung HPP itu ada FIFO, first in first out. Itu jadi tapi kita harus bener-bener harus disiplin untuk barang jangan dicampur. Jadi beli beli dari supplier A harus dipisahin sama supplier B. Itu kan ribet ya. Makanya saya gunain HPP sistemnya. Kalau HPP bisa dicampur. Gitu. Iya benar. Kalau bisa campur. Iya. Nah, seperti itu. Silakan ada lagi yang ditanyakan, Pak? Atau yang lain? Lagi mungkin nanti Pak pas proses implementasi nanti sekalian saya sambil cari lagi apa nih yang kita tidak paham. Implementasinya nanti mungkin saya pengennya tanggal 1 2 itu udah pakai sistem yang ini. Ya, kalau misalnya targetnya gini Pak, kalau tanggal 1 sebaiknya dari sekarang karena jadi gini, yang saat ini pura-pura aja dulu kita gunain misalnya untuk sebaiknya transaksi beneran. Misalnya sekarang kan ada waktu berapa hari ya. Nah, itu coba ditransaksikan benerannya, nanti bakal ketemu Pak masalah-masalah yang baru tuh. Nah, itu sambil bisa ditanyakan. Jadi ke saya learning by doing. Jadi sambil dijalankan, sambil ada kasus-kasus baru. Kalau seperti ini memang kayak udah mengerti gitu. Tapi nanti biasanya di pas pelaksanaannya ada hal-hal baru. Nah, itu yang ditanyakan. Jadi nanti ketika tanggal 1, hal-hal baru itu udah ke-cover, Pak. Minimal ya. Meskipun memang akan masih ada sebenarnya ya. Ya, jarak sebulan heran. Ya. Bapak lengkapi juga nggak untuk SOP-nya dari pengguna aplikasi ini? SOP-nya sih nanti saya harus ngobrol sama Bapak lah. SOP-nya ya. Sebenarnya tidak ada pattern yang sudah saya buat secara khusus, tapi garis besarnya nanti saya sampaikan, Pak. Kalau menggunakan aplikasi ini SOP ke karyawan seperti apa. Nanti saya sampaikan sebaiknya seperti apa gitu. Kayak tadi misalnya transaksi ini ditransaksikan dulu atau pembukuan ini dilakukan pembukuan dulu atau transaksi beneran dulu. Nah, itu SOP kan. Gimana cara menerima apa dulu yang dilakukan. Nanti saya ngobrol sama Bapak aja. Gitu, Pak. Oke, siap. Ya, Pak. Mungkin untuk sementara itu dulu. Baik. Saya angkat, nanti saya langsung langsung order nanti untuk aplikasinya. Baik. Nanti mungkin ada 6 user yang saya ajukan. Boleh. Ya. Itu aja paling baik. Kebenaran udah azan ya. Okay. Ya masih ini sebenarnya mungkin kalau ada waktu besok sekalian implementasi sekalian dilanjut. Boleh. Siap. Itu ya Pak ya? Ya baik, terima kasih buat semuanya, buat Bapak terima kasih Pak atas waktunya. Ya, terima kasih juga buat Pak Ferry. Ya, sama-sama Pak. Siap. Pak Ferry, atur nuhun ya Pak Ferry. Ini waktunya. Atur nuhun. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.